Ratusan warga korban banjir bandang tahun 2019 lalu mendatangi kantor verifikasi perumahan Selasa 9 Desember 2020 di Kemiri. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan bantuan pembangunan rumah dari Yayasan Buddha Suci Provinsi Papua kepada pemerintah Kabupaten Jayapura. Perwakilan korban banjir bandang, Lydia Mokai, mempertanyakan mekanisme pembagian rumah bantuan Buddha Suci Papua yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura dinilai salah sasaran. Selain itu, Lydia juga mempertanyakan keterlibatan kepala suku dan Ondofolo dalam proses pembagian rumah kepada warga korban banjir bandang 16 Maret 2019 silam. Dari masyarakat yang ada di sini. Kira-kira berapa warga yang datang untuk? Jadi rumah ini yang dibangun oleh Buddha Suci atau Bunda Suci itu sekitar 300 rumah. Dan tadi menurut mereka sendiri Bunda Suci bilang bahwa sudah lengkap 300 rumah dibangun. Nah, sekarang mekanisme pembagian kepada masyarakat itu oleh pemerintah. Dalam hal ini Bupati, Sekda sampai kepada kelurahan, kepala lurah dan RT dan RW. Pembagiannya kepada masyarakat seperti apa mekanismenya? Itu harus jelas. Ditambahkan Lydia, sebanyak 300 rumah yang dibangun melalui bantuan Buddha Suci telah terbagi habis diberikan kepada mereka yang dianggap rumahnya rusak karena bencana banjir. Dirinya menganggap pembagian tersebut tidak tepat sasaran, karena sebagian besar warga yang belum menerima bantuan tersebut adalah warga asli pemilik ulayat yang terkena bencana. Mungkin di dalam kampung ini ada sudah berkeluarga tapi tinggal dalam satu kakak, satu kepala keluarga, berapa kakak, dan silakan dikasih. Jadi diatur yang baik. Jangan orang dari luar datang lagi masuk sini. Pembagiannya seperti apa dari pemerintah kepada masyarakat harus jelas. Waktu awal pembangunan sudah ada sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Kepada masyarakat kami tahu mereka akan bangun rumah kepada masyarakat, tapi teknis pembagiannya, administrasinya seperti apa, nanti pembagiannya seperti apa kan kami tidak pernah diberitahu. Ini tanah siapa? Tanah masyarakat adat atau tanah? Ini tanah masyarakat adat. Tapi masyarakat adat tidak memiliki. Dan yang kami tahu Buddha Suci sudah membangun 300 rumah titik. Buddha Suci hanya membangun. Hak membagi adalah masyarakat pemerintah daerah. Tapi kan di data, tidak sembarang-sembarang. Sementara itu, menanggapi protes warga, pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Sekretaris Daerah Hana Hikoyabi mengatakan adanya tudingan bahwa mekanisme pembagian rumah bantuan dari Yayasan Buddha Suci tidak tepat sasaran. Lanjut Sekda Kabupaten Jayapura, semua pengungsi yang ditampung di SKB maupun Puspenda ditanggung oleh pemerintah daerah dengan membayar biaya penggunaan gedung sebesar 13 juta rupiah setiap bulan, di mana 10 jutanya diberikan untuk biaya sewa gedung dan 3 juta rupiah digunakan untuk biaya pembayaran listrik dan air. Dijelaskan Hana Ikoyabi, pembagian rumah oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dibagi kepada mereka dengan kategori rumah rusak berat, sesuai dengan data lapangan. Semua korban banjir yang kita alokasikan di SKB Kemiri, yang di Puspenka sudah kita pindahkan, masukkan di sini karena warga di Puspenka sudah resah, maka kita pindahkan, mereka sudah masuk di perumahan. Sedangkan masyarakat di SKB Kemiri, kita juga sudah kasih pemberitahuan untuk mereka segera masuk. Nah, tapi langkah awal itu kita tempatkan orang-orang di dalam lokasi itu setelah semua fisik selesai terbangun. Tetapi ada warga sangat terdesak, semua warga terdesak. Karena dong sudah tidak sanggup lagi tinggal di tempat penampungan dan juga di rumah kos-kosan yang Pemda bayar terus. Di SKB kita bayar tiap bulan itu 13 juta, 10 jutanya biaya sewa dan 3 juta itu biaya listrik dan air. Nah, Bupati mengarahkan kita memasukkan warga yang dari Puspenka masuk, kita tambah lagi yang SKB punya lagi masuk 10 keluarga. Setelah itu kita tambah lagi 21 keluarga masuk. Nah, setelah itu kita identifikasi kembali warga di SKB ini ada berapa keluarga. Kita hitung ada berapa pula datanya di situ ya. Ada 40 lebih pertama kita masuk ke tahap ketiga.
42 kita masukkan lagi. Ini semua data ini kerusakan berat, orang hilang, meninggal, dan rumah rusak semua kita data dan masukkan. Jadi dalam satu rumah, satu keluarga mungkin ada sekian orang. Bapak, mama, dan sekian anak yang sudah berkeluarga juga. Pada saat itu rumah rusak, semua tidak ada apa-apa lagi. Maka kita bijaksanai, mereka bukan saya dapat satu rumah, tapi mereka bisa dapat 3 rumah atau 2 rumah. Karena rusak berat, karena kehilangan, meninggal, dan barang-barang semua habis. Nah itu yang dibijaksanai seperti itu. Ada satu keluarga bisa dapat 3 rumah, ada bisa dapat 2 rumah, ada bisa dapat 4 rumah. Nah seperti itu yang terjadi. Nah terus kalau sekarang bilang ada yang belum dapat, itu saya tanya warga siapa yang belum dapat, datanglah ke Pemda di sini atau ke RT RW, karena kita sudah limpahkan kepada RT RW untuk bisa mengatur warganya secara baik supaya teratur. Karena Pak RT RW yang punya warga dengan Buddha Suci, tempatkan orang-orang ini semua ke dalam rumah-rumah yang sudah disediakan. Karena tugas Pemda itu sediakan lahan, Buddha Suci membantu membangun rumah, Pemda siapkan air bersih harus masuk ke rumah-rumah, Pemda siapkan listrik harus nyala hari ini. Itu sudah kita lakukan sampai hari ini. Jadi saya protes itu yang bicara kerja ngawur. 2 tahun kerja ngawur kan? Itu masuk di rumus mana? Kasih tahu saya hari ini. Kalau saya kerja ngawur. Kalau Risma ini semakan kampu telinga mata-mata mungkin. Maka kita harus teliti baik-baik, cermati baik-baik. Tapi ini prioritas yang harus dikerjakan. Nah ini yang kita lakukan. Tidak ada orang kerja ngawur di kantor ini. Sekda meminta warga yang mengklaim belum mendapatkan rumah bantuan tersebut untuk segera meng-cross-check ke pemerintah Kabupaten Jayapura atau ke RT RW setempat. Data yang dimiliki Pemkab Jayapura sebanyak 300 penerima dan diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kerusakan rumah berat, meninggal dunia, serta korban yang belum ditemukan.